Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi pada video kali ini ya. Merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai soal-soal limit fungsi trigonometri. Kita akan membahas 5 soal mengenai fungsi trigonometri ya. Mengenai limit fungsi trigonometri. Baik, sebelum dilanjutkan, silakan like dan subscribe channelnya. Oke ya, terima kasih ya. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk soal pertama merupakan soal keempat ya, karena ini lanjutan videonya. Soal keempat itu mengenai soal limit fungsi trigonometri, di mana soalnya limit x kuadrat x min 2 cos px min 2pi per tangen 2px minus 4pi. Ya, kita akan cari limitnya untuk x mendekati 2. Bagaimana caranya? Di sini kita akan membuat pemisahan P ya. Boleh disimbolkan dengan variabel lain, misalnya A boleh, C boleh, terserah kita ya. Jadi di sini kita akan simbolkan P itu sama dengan x min 2. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah bentuknya seperti ini ya, bentuk P sama dengan x min 2, kita ganti nih. Yang ada x min 2 kita ganti dengan P. Tapi sebelumnya kita akan menyederhanakan cos px minus 2pi. Kita akan ganti menjadi lebih sederhana lagi, menjadi cos pi buka kurung x min 2. Ini sama saja ya. Tinggal kita sederhanakan, karena di dalam kurung ini ada pi semuanya, maka pi-nya kita keluarkan. Jadi cos pi dikali x min 2. Oke ya, dapatnya seperti itu. Kemudian di dalam kurung di sini ada pi juga, sehingga menjadi tangen 2pi dikali x min 2. Oke, sampai di sini ya. Silakan dipahami. Oke. Sekarang limit P, dari mana P? P kita mengambil pemisahan di sini ya. Jadi P itu x min 2, kita ganti dengan P. Kemudian semuanya x min 2 kita ganti P semua. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Limit P kalikan cos pi pi, P pi, kemudian per tangen 2P pi untuk P mendekati 0. Kalau sudah bentuk seperti ini, bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Limit ya. Oke, kita turun dulu. Limit P ya, per tangen 2pi 2P pi untuk P mendekati 0 kalikan dengan limit cos pi P pi untuk P mendekati 0 ya. Karena ini misalnya ada P kemudian ada pi, jadi bacanya itu agak gimana gitu ya. Oke, sekarang untuk limit pertama berarti menggunakan aturan apa? Aturan tangen. Oke, sehingga hasilnya 1/2pi ya. 1/2pi. Dari mana? Karena di sini kan misalnya x. Ini x, kemudian ini x juga kalau misalkan ya. Kemudian tangen, kalau dalam video sebelumnya. Tangen 2p, 2xp, sehingga hasilnya 1/2pi. Dikalikan dengan cos 0 ya. Karena P mendekati 0 ya langsung saja. Jadi berarti cos 0 di sini. Sehingga hasilnya bagaimana cos 0? Cos 0 itu memang 1 ya. Kemudian 1 sehingga hasilnya sama dengan 1/2pi. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana soal nomor 2 ya? Soal nomor 2 berarti di sini pada video kali ini itu soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5, dilihat dari soalnya, kita akan merubah bentuk identitas trigonometri ya dari kosinus sudut rangkap ya. Jadi pembilang 1 minus cos 2x itu bisa kita ganti menjadi 2 sin kuadrat x di sini. 2 sin kuadrat x ya. Jadi 1 minus cos 2x itu sama saja dengan 2 sin kuadrat x. Lanjut ya. Kita ganti 1 minus cos 2e kita ganti menjadi 2 sin kuadrat x. Kalau sudah bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan, karena sin kuadrat x itu artinya sama saja dengan sin x dikali dengan sin x ya. Oke, di sini ada dua buah limit ya. Limit pertama menggunakan aturan sinus, limit kedua menggunakan aturan sinus tangen ya, aturan hubungan sinus dan tangen. Jadi di sini
limit 2 sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 2 ya. Ini 2 ya. Kemudian sin X per tangen 2X itu sama dengan setengah. Dari mana setengah? Ini koefisiennya 1, kemudian ini koefisiennya 2. Jadi 1 per 2. 2 kali setengah berapa? 1. Nah, jadi soal nomor 5 ini lebih gampang ya dibandingkan dengan soal nomor 4. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, limit cos 4X minus 1 per X tangen 2X untuk X mendekati 0. Bagaimana caranya? Kita akan mengubah bentuk cos 4X min 1 ya. Cos 4X min 1 kita rubah menjadi cos 2 buka kurung 2X min 1 ya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau cos 2X min 1, 2-nya ke depan ya, minus 1. Kemudian jadi minus ya, minus 2 sin kuadrat 2x ya, sin kuadrat 2x ya, minus sin kuadrat 2x. Oke, gimana? Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ini sama ya, sama aturan dengan sebelumnya, kan sebelumnya ada, ini sudah dijelaskan. Lanjut ya. Cos 4X min 1 kita ganti menjadi minus 2 sin kuadrat 2X ya. Sin kuadrat 2X per X tangen 2X. Kalau bentuk seperti ini kita sederhanakan kembali. Gimana caranya? Minus 2 sin 2X ya. Jadi sudah kita pahami bersama. Kalau sin kuadrat 2X itu sama dengan sin 2X ya. Min 2 sin 2X per X dikalikan limit sin 2X per tangen 2X. Kembali lagi, kita menggunakan aturan sinus dan aturan sinus tangen ya, aturan hubungan sinus dan tangen. Untuk limit pertama, hasilnya minus 2, ini koefisien minus 2, kemudian 2 per 1, ya, 2 per 1, 2, jadi minus 2 kali 2. Kemudian sin 2x per tangen 2x, ini hasilnya 1, 2 per 2 ya, 1. Jadi minus 4 ya, minus 4, ini hasilnya minus 4. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan ya. Biasanya kalau sudah menonton videonya, sudah lupa ya, lupa like dan subscribe-nya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7 ya, soal nomor 7. Lebih sederhana lagi ya, lebih mudah lagi cara mengerjakannya. Oke, limit X tangen 3X per sin kuadrat 6X untuk X mendekati 0. Kalau bentuknya seperti ini, kita langsung saja. Ini artinya limit X per sin 6X, kemudian dikalikan dengan limit tangen 3X per sin 6X. Karena sin kuadrat 6x itu artinya sama saja dengan sin 6x dikalikan dengan sin 6x. Oke, ini menggunakan aturan sinus ya. Kemudian ini menggunakan aturan hubungan tangen dan sinus ya, atau hubungan sinus dan tangen sama saja. Oke, ini artinya ya, kita melihat koefisien x-nya 1, koefisien sin 6x-nya 6, jadi hasilnya 1 per 6. Kemudian di sini koefisien pembilangnya di sini 3, kemudian di sini penyebutnya 6, jadi 3 per 6. Tinggal kalikan, 1 kali 3, 6 kali 6. Jadi hasilnya 3 per 36. Lebih sederhana lagi menjadi 1 per 12. Oke. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Soal nomor 8. Ya, ntar ya. Oke, ini soal nomor 8 nih. Soal nomor 8, limit 3x tangen 2x per 1 minus cos 4x. Ya, bagaimana caranya? Kita akan mengganti bentuk 1 minus cos 4x ya. Ini 1 artinya minus cos 2 dikalikan 2x. Kalau sudah bentuk seperti ini sama artinya 2-nya ke depan nih, 2 cosnya ke depan, dibuka kurung, 1 min cos 2x. 1 min cos 2x itu sama artinya dengan sin kuadrat 2x. Sehingga menjadi 2 sin kuadrat 2x ya. Tadi bisa. Nah, ini. Nih, 2 sin kuadrat 2x ya.
Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Di sini limit 3x tangen 2x per 1 minus cos 4x. Kita akan rubah bentuknya ya. Rubah bentuknya seperti ini. Limit 3x tangen 2x per 2 sin kuadrat 2x ya. Di sini nih ya, ada tanda panahnya. Oke, sekarang limit 3x ya. Kita uraikan per 2 dikali sin 2x. Oke. Sekarang dikalikan limit tangen 2x per sin 2x. Jadi semuanya untuk mendekati 0 ya, untuk x mendekati 0. Kembali lagi. Kalau yang pertama menggunakan aturan sinus, yang kedua menggunakan aturan hubungan sinus dan tangen. Di sini sudah kelihatan. Ini 3 per 2 ya. 3 per 2, ini 2 di depan koefisien, jadi 3 per 2 kali 2 ya, untuk limit pertama. Limit kedua tinggal lihat saja, 2 per 2 ya, 2 per 2. Oke, sekarang 3 per 4 dikalikan dengan 2 per 2, hasilnya menjadi 3 per 4, karena 2 per 2 itu 1 nilainya. Oke, pada video kali ini kita sudah membahas 5 soal-soal mengenai limit fungsi trigonometri ya. Semoga ya yang sudah menyaksikan video ini menjadi lebih paham dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Jadi intinya kita harus menjadikan atau merubah bentuk limit ini menjadi lebih sederhana lagi ya, menjadi lebih sederhana ya, menggunakan aturan kosinus, aturan sinus ya. Atau kita sederhanakan, sudah kita sederhanakan ya, baru kita hubungkan ya. Kita menggunakan limit fungsi sinus atau limit fungsi kotangen, atau ulang ya, bukan limit fungsi kotangen sih, limit fungsi sinus atau limit fungsi hubungan sinus dan tangen. Oke ya. Baik ya, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Ya, sekali lagi Ibu berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Yang belum like dan subscribe silakan ya. Semoga kita bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.